Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, yang tentunya saat ini masih berserta keluarga di rumah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran oleh Allah dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga di rumah. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran kali ini bersama ridha Allah, sehingga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang nafi' dan barokah, sehingga kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, untuk pelajaran akidah akhlak pada bab 4 ini di kelas 4, yaitu kita akan belajar tentang bagaimana caranya agar kita bisa menghindari diri dari akhlak tercela. Akhlak yang tercela yang kita akan pelajari pada hari ini yaitu akhlak tercela, yaitu nifak. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, apa itu nifak? Nifak itu merupakan sifat, ya, sebuah sifat jelek, sebuah sifat yang tidak baik, yang artinya di situ berpura-pura. Artinya antara kenyataan dengan apa yang diucapkan itu tidak sama. Ya, antar perkataan dan juga dengan kebenaran itu tidak sama. Itu yang dimaksud sifat nifak atau sifat jelek yang artinya berpura-pura. Sifat nifak ini, orang yang memiliki sifat nifak namanya orang yang munafik. Ya, jadi kalau kalian pernah mendengar orang itu munafik, berarti antar perkataan dengan perbuatannya itu tidak sama. Nah, sebelum Pak Guru lanjutkan, untuk pembelajaran kali ini adapun tujuan pembelajarannya yaitu agar kalian memahami, mengerti apa itu arti munafik dan juga ciri-ciri dari orang munafik, sifat orang munafik, ya. Kemudian juga akibat, ya, akibatnya orang munafik seperti apa dan bagaimana cara menghindarinya. Dan munafik juga itu dibagi-bagi, ya. Jadi dengan pembelajaran kali ini kalian dapat memahami apa itu arti munafik, sifat orang munafik, ya. Kemudian bagaimana caranya agar kita terhindar dari sifat munafik, sehingga kita meninggalkan sifat tercela yaitu munafik. Nah, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, bahwa munafik itu adalah seseorang yang melakukan kebohongan, seseorang yang melakukan pura-pura, ya. Seakan-akan dia merasa Islam, menampakkan keislamannya, padahal pada kenyataannya dia menyembunyikan kekufuran. Misalnya pura-pura Islam, pura-pura sholat dengan baik, padahal dia di dalam hatinya tidak Islam, tidak baik, supaya dikatakan orang Islam saja, sehingga dia pura-pura menjadi Islam, padahal dia benci terhadap Islam. Ini termasuk juga pengertian dari munafik. Jadi orang munafik itu menampakkan keimanan, ya, menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Itu orang munafik. Oleh karena itu di masyarakat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yang dimaksud dengan munafik itu antara pembicaraan, antara yang diomongkan itu tidak sama dengan tingkah lakunya. Misalnya dia mengatakan merah, ya, mengatakan merah, padahal itu tidak merah, aslinya hijau. Itu termasuk salah satu ciri orang munafik. Jadi perkataannya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itulah di dalam buku ini, di dalam surat An-Nisa itu dijelaskan, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu
akan ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah di neraka. Ini akibat orang munafik. Jadi akibat orang munafik yang paling berat nanti di akhirat. Kalau di dunia mungkin bisa selamat, kita bisa berbohong. Tapi di akhirat nanti tidak ada yang bisa berbohong. Ya, di akhirat nanti yang berbicara bukan mulut kita lagi, akan tetapi amaliyah kita, tubuh kita yang berbicara, mata kita yang berbicara, mulut kita sudah tidak berbicara lagi, kaki kita yang menyaksikan, tangan kita yang berbicara. Ya, amaliyah kita yang jadi bukti kebenaran kita, bukan lagi mulut. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Artinya ketika kita sudah berada di neraka paling dalam, tidak ada yang bisa mampu untuk menolongnya. Kenapa kok ada di neraka paling dalam? Itulah akibat orang yang munafik. Oleh karena itu hindari sikap munafik agar kita tidak berada di neraka paling bawah. Sifat-sifat orang munafik, ya. Sifat orang munafik ini dapat menimbulkan akibat rugi. Ingat, kerugian orang munafik itu bukan hanya kepada orang lain, terlebih akan merugikan kita sendiri. Ya. Jadi dengan bersikap kita munafik pasti akan merugikan diri kita sendiri. Yang paling hak nanti di akhirat yaitu dimasukkan ke neraka paling bawah. Jadi orang munafik ini memang dibenci oleh Allah. Allah tidak suka, tidak senang dengan orang munafik karena akan menimbulkan kerusakan. Kemudian orang munafik ini biasanya malas untuk melakukan kebaikan, baik kebaikan kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah, ataupun kebaikan kita berhubungan dengan sesamanya. Malas untuk berbuat baik kepada Allah, malas berbuat baik kepada sesamanya. Makanya Allah tidak menginginkan kita menjadi orang munafik, karena sikap orang munafik itu akan menimbulkan permasalahan, ya, permasalahan di muka bumi ini. Dan kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita agar kita terhindar dari sikap munafik? Yang pertama harus kita yakini bahwa munafik itu akan menyebabkan kerugian pada diri kita sendiri. Itu yang harus kita pahami. Kita harus benar-benar takut terhadap akibat orang munafik. Apa? Siksa Allah. Ya, bukan karena kita supaya dihormati, bukan. Karena siksa Allah yang kita takutkan. Oleh karena itu kalau kita sudah yakin dalam diri kita bahwa munafik itu akan menyebabkan kita berada di neraka paling dalam, maka kita harus menghindarinya. Itu yang pertama harus kita yakini. Kemudian yang kedua, kita harus sering bersama orang soleh. Ya, bersama orang soleh, orang yang selalu berbuat kebaikan itu harus menjadi teman bagi kita. Kita harus menghindari teman yang memiliki sifat munafik. Karena kalau kita berteman dengan orang yang penjual minyak atau parfum, maka kita akan harumnya. Tapi kalau kita sering bersama orang munafik, itu risiko, maka bisa saja kita akan terpengaruh dengan orang tersebut. Oleh karena itu bertemanlah dengan orang soleh, dengan orang yang baik. Kemudian salah satu diantaranya juga menjalin silaturahim untuk menghilangkan atau menghindari diri kita dari sikap munafik. Kita harus saling silaturahim. Siapa yang orang yang perlu kita silaturahimi? Yaitu keluarga dekat kita, ya, famili kita, dan orang-orang yang alim, guru-guru kita, untuk mendapatkan fatwa, untuk mendapatkan nasihat dari guru-guru kita, sehingga ini yang akan menjadi benteng bagi kita agar kita terhindar dari sifat munafik. Dan yang paling penting yaitu kita harus bisa meneladani baginda Nabi, karena baginda Nabi merupakan contoh yang baik bagi kita dalam segala aspek kehidupan. Anak yatimnya beliau juga anak yatim, bahkan anak yatim piatu. Dan juga beliau kesederhanaannya, sikapnya terhadap orang lain, tata bicaranya, tutur katanya ketika berhadapan dengan orang lain menyejukkan. Maka ini yang harus kita tiru. Jadi untuk menghindarkan diri kita dari sifat munafik, maka kita harus bisa meneladani baginda Nabi dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, yang kedua yang perlu kita bahas selain pengertian dari munafik, yaitu bahwa munafik itu ada dua.
Ya. Ada munafik amali, ada juga munafik akidi. Ya. Munafik amali ini yaitu perbuatan kita, ya, akhlak tercela kita kepada orang lain. Akan tetapi dalam hatinya tidak menunjukkan kebencian kepada Islam. Itu namanya munafik amali. Hanya perbuatan kita saja. Ya. Misalnya kita malas untuk tidak sholat. Bukan berarti kita tidak percaya dengan Islam atau tidak percaya dengan Allah, hanya sekedar malas saja. Maka itu termasuk munafik amali. Atau misalnya kita mengganggu orang lain, menyakiti orang lain. Padahal kita tidak menunjukkan, bukan berarti kita benci kepada ajaran Islam. Itu namanya contoh munafik amali. Yang kedua yang paling berat yaitu adalah munafik akidi. Munafik akidi ini menunjukkan berpura-pura kebohongan. Seakan-akan dia memiliki keimanan yang tebal, memiliki ketakwaan yang luar biasa, padahal pada hakikatnya dia benci terhadap Islam. Pura-pura sholat, pura-pura sedekah, pura-pura berbuat baik, padahal dia ingin menghancurkan Islam. Nah, ini yang paling berisiko tinggi, paling berat siksanya nanti adalah munafik akidi. Ya, munafik akidi berkaitan dengan akidah kita, keyakinan kita. Ya, supaya kita dikatakan orang beriman sehingga sholatnya rajin, padahal dia benci terhadap Islam. Ini yang dimaksud dengan munafik akidi. Oleh karena itu, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, mari kita hindari sifat munafik ini. Dan untuk minggu depan kita akan membahas apa sih ciri-ciri orang munafik. Karena waktunya untuk hari ini tidak cukup kalau kita bahas semuanya. Jadi Pak Guru sampaikan yaitu tentang pengertian munafik saja, kemudian dan juga pembagian munafik, yaitu munafik amali dan munafik akidi. Dan insyaallah minggu depan kita akan bahas tentang ciri-ciri yaitu orang munafik. Dan Pak Guru akhiri pada kesempatan kali ini dengan kesimpulan bahwa Pak Guru berharap kalian jangan menjadi orang munafik yang artinya berpura-pura baik padahal tidak baik. Dan Pak Guru berharap mudah-mudahan kalian memahami ini semua sehingga kalian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan paling harus kita hindari adalah munafik akidi. Dan Pak Guru akhiri pembelajaran pada hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.